Ada handphone di kepala saya. Setiap malam, setiap kali saya membuka buku-buku itu, setiap kali saya mencoba membacanya dengan khusyuk, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi semenjak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melanggar handphone di malam hari, dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu pada ayah. Maka saya harus duduk di bangku itu, menghadapi buku-buku yang bisu dan tak asik itu, sampai saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka akan bergantian seperti tentara jaga malam, akan datang ke kamar ini 1 jam sekali, hanya untuk memastikan saya masih membaca atau tidak sebelum pukul 10 atau 11 malam. Waktunya saya untuk tidur. Pintu ini tak boleh saya kunci sebelum jadwalnya untuk tidur. Ini peraturan kedua. Sebentar lagi, sekitar 15 menit atau 20 menit lagi, salah satu dari mereka akan patroli datang ke kamar ini. Itu artinya saya harus duduk di bangku ini membaca. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya untuk berbagi cerita kepada hadirin sekalian, baik yang hadir langsung menyaksikan nasib saya di kamar ini, atau yang melalui Zoom. Sebenarnya saya sendiri bukannya tak berusaha, bahkan segala daya upaya sudah saya kerahkan untuk bisa membaca dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri dengan berbagai nasihat yang saya ingat, kata-kata mutiara, semboyan, pantun, pepatah, yel-yel penyemangat belajar, hingga kritikan para pakar tentang bahayanya kecanduan handphone. Tapi herannya, hal-hal yang dilakukan orang untuk memotivasi diri itu tak membesarkan rasa semangat dan gairah saya untuk membaca. Sedangkan kritikan para pakar itu tak sedikit pun mengurangi rasa rindu saya untuk bersama dengan handphone tercinta saya. Seandainya merubah diri itu serenyah ceramahnya Mario Teguh, mungkin saya tak menderita seperti ini. Apa? Saudara-saudara tak yakin saya ini menderita? Apa tak terlihat beban derita di raut wajah saya ini, di sorotan mata saya ini, di getaran suara saya ini, di seluruh tubuh saya ini? Ini bukan acting seperti pertunjukan monolog anak-anak SMA itu. Bukan, ini real, nyata. Saya memang sedang menderita. Seandainya penderitaan saya ini saya tuangkan ke dalam puisi-puisi, saya yakin saudara-saudara tak akan mampu membacanya tanpa
tanpa menitikkan air mata. Tak percaya? Saudara-saudara tak percaya bahwa sekarang ini saya sedang dibully, sepi, dan dikepung oleh sedih? Oke, fine. Sekarang saya yang bertanya, adakah di antara saudara-saudara yang mau dan mampu berpisah dengan apa yang sudah menjadi bagian dari diri saudara-saudara tanpa merasa teraniaya oleh rasa hampa? Ada? Tak ada, kan? Begitu pula dengan saya. Sebuah handphone ini bukan lagi sekedar benda biasa. Ia adalah salah satu bagian terpenting dari diri kita, bahkan kehidupan kita. Sejak kecil, dia sudah bersama kita, menjadi teman dikala semua orang tak punya waktu luang atau malas melayani kita yang masih kanak-kanak dan tak bernilai guna. Asalkan baterai dan kuotanya cukup, dia akan selalu melayani kita. Apapun yang kita mau, kemanapun kita ingin bertamasya, ia bersedia. Ya, ia juga menyimpan nama kita dan seluruh memori kita di dalam dirinya. Kita juga menyimpan password dan kata pembuka dirinya di benak kita. Sungguh simbiosis yang sangat romantis dan intim, bukan? Bahkan kita menjadi lebih dekat dengan dirinya dibandingkan dengan sesama kita. Itulah mengapa berpisah dengan dirinya walau hanya sesaban malam itu seperti bertahun-tahun kesepian. Oh, handphoneku, betapa berat dan panjang jalan yang ku tempuh untuk kembali bersamamu. Sejak pertama saya mengerti membaca dan menulis, saya sudah menuliskan nama saya di dalam dirinya. Arryan. Arryan. Saya memang sering bergantian partner dari satu handphone ke handphone yang lainnya. Tapi apapun jenis mereka, sikap mereka tetaplah sama, setia melayani dan menemani kita. Tak ada sedikit pun perubahan. Bahkan mereka semakin istimewa dan semakin besar kemampuan mereka untuk melayani kita. Coba saja bandingkan kesetiaan mereka dan konsisten mereka dengan kita. Berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi berganti pimpinan, bisa semakin baik atau semakin anjlok mutunya. Ups, maaf, maklum, orang yang diterkam sepi dan rindu itu suka kemana-mana lah pikirannya. Jadi, bagaimana sekarang? Sudah cukup jelas bahwa saya ini menderita. Saya menderita bukan karena berpisah dengan dirinya, tapi dihadapkan dengan dua keadaan secara bersamaan. Di satu sisi, ayah dan ibu bertujuan baik. Mereka ingin saya berprestasi dan maju di bidang studi. Itulah mengapa mereka membuat peraturan 12 jam tanpa handphone di malam hari. Tapi di sisi lain, seluruh diri saya, kesadaran saya, jiwa saya sudah terbiasa sejak kecil dengan dia yang selalu berada di sisi saya. Sebelum adanya perubahan seperti itu, saya sudah terbiasa tertidur dengan dia yang rebah di dada saya atau persis di sisi saya. Tak mudah lagi bagi saya melewati hari meski sesaat tanpa dia. Kadang bila saya tak bisa lagi membendung rasa rindu,
mengingat di saat-saat dramatis kami ketika ia menjadi lemah dan kritis. Saya dengan panik mencari tempat untuk mengisi energinya. Tak ada yang lebih membahagiakan selain mendengar suara renyah dan riangnya. Bertamasya dengannya. Kemanapun saya ingin mengunjungi situs-situs dan menikmati menu-menu lezat yang ditawarkannya. Ia sudah merubah hidup kita menjadi amat mudah, simpel, lebih cepat. Ia tak membiarkan kita menunggu lebih lama. Ia bisa membahagiakan kita tepat di saat kita menginginkannya. Ia juga memberitahukan kita apa saja dengan cepat, lengkap, tanpa perlu kita mengerahkan banyak tenaga. Bahkan kini ia memiliki banyak sekali sarana yang menjamin hidup kita dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi bagaimana saya harus berlama-lama bersabar bisu ini untuk menata masa depan? Itu sangat membuang waktu, tenaga, dan pikiran. Sekarang ini kita hidup di masa yang sangat bergantung dengan kecepatan dan keringkasan. Siapa yang tidak cepat dan ringkas, dia akan tertinggal, akan menjadi fosil peradaban. Museum peradaban. Saya sebenarnya pernah hampir berhasil tidak terlalu bergantung kepadanya. Ya, hanya untuk hal-hal penting saja. Tapi ketika saya memergoki ayah dan ibu, duduk dengan asyik dan begitu intim dengan handphonenya masing-masing, saya merasa dihianati. Bahkan kini dia berada di kepala saya. Dia jadi denyut di dalam jantung saya. Saya teramat mencintainya. Jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam mencintainya, atau kalian akan menderita seperti saya. Oh, Ryan, ada apa nak? Betapa berat dan panjang jalan yang kutempuh untuk mendapatkan kembali kelahiranku.